Selamat datang pada mata kuliah Analisis Struktur 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai balok sederhana dengan bagian menggantung. Berikut ini sudah ada contoh soal dari balok sederhana dengan bagian menggantung. Ada titik A dengan tumpuan sendi dan titik B tumpuan roll. Kemudian di sebelah titik A ada balok menggantung. Pada balok sederhana ini diberikan dua jenis beban. Yang pertama adalah beban terpusat dan yang kedua adalah beban merata. Untuk bentang balok dari tumpuan A sampai tumpuan B sebesar 5 meter. Kemudian jarak di sebelah kiri tumpuan A adalah 1,5 meter. Untuk langkah pengerjaan, yang pertama menghitung titik berat dari beban merata, kemudian menghitung reaksi tumpuan, kemudian menghitung gaya lintang atau SF, dan yang terakhir adalah mencari momen. Langkah yang pertama menghitung titik berat beban merata. Kita simbolkan sebagai R. Untuk menghitung titik berat R ini, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Untuk panjangnya sebesar L3 dan lebarnya adalah Q. Sehingga di sini nilai R-nya adalah 8 kN. Selanjutnya adalah menghitung reaksi tumpuan. Untuk menghitung reaksi tumpuan arah vertikal di titik A dengan tinjauan sigma momen B. Sehingga di sini ada gaya yang bekerja dari RAV positif karena searah jarum jam dikali jaraknya L. Kemudian ada gaya dari P1 negatif karena berlawanan jarum jam dikali jaraknya dari L2 sampai L5. Kemudian ada gaya dari beban merata sebesar L dikali jaraknya dari L4 sampai L5. Dan ada gaya dari P2 negatif karena berlawanan jarum jam dikali jaraknya L5. Sehingga di sini diperoleh nilai RAV-nya sebesar 9,8 kN. Kemudian untuk mencari RBV, saya menggunakan cara cepat, yaitu mencari dengan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Untuk penjabarannya adalah RAV ditambah RBV dikurangi P1 dikurangi P2 dan dikurangi beban merata, yaitu Q dikali L. Sehingga diperoleh nilai RBV-nya sebesar 5,2 kN. Langkah selanjutnya adalah menghitung gaya lintang atau SF. Untuk SF dari titik E sampai F sama dengan 0 karena di sini tidak terdapat beban apapun. Kemudian dari titik F sampai A, SF-nya itu adalah minus 2 kN. Kemudian SF di titik A itu sendiri adalah perhitungan sebelumnya minus 2 ditambah RAV. Di sini minus 2 karena ke bawah arah gayanya, kemudian RAV-nya positif karena ke atas. Sehingga SF pada titik A nilainya 7,8 kN. Kemudian SF dari titik A sampai titik C, yaitu pada perhitungan sebelumnya 7,8 dikurangi Q dikali L3, sehingga diperoleh SF titik A sampai C ini negatif 0,2 kN. Kemudian SF dari titik C sampai D nilainya sama seperti SF pada titik AC, yaitu negatif 0,2. Karena SF dari titik C sampai titik D ini tidak ada gaya yang bekerja di bentang balok tersebut, sehingga nilainya sama seperti SF sebelumnya. Kemudian SF dari titik D sampai titik B itu penjabarannya yaitu dari perhitungan sebelumnya negatif 0,2 dikurangi gaya yang bekerja ada P2, sehingga nilainya negatif 5,2 kN. Untuk SF pada titik DB ini nilainya adalah negatif RBV. Di sini kita sudah hitung nilai RBV-nya yaitu 5,2 kN. Kemudian SF pada titik DB ini negatif RBV yaitu negatif 5,2 kN.
Langkah yang terakhir yaitu menghitung momen. Pertama, momen di titik E nilainya 0 kN dan momen di titik F 0 kN. Kemudian di sini untuk momen di titik A, ada gaya yang bekerja pada balok sebelumnya yaitu P1. Nilai P1-nya adalah negatif karena arah bebannya ke bawah. Sehingga di sini negatif P1 dikali jarak dari F ke A itu sebesar L2. Sehingga nilai momen pada titik A negatif 2 kN. Kemudian momen pada titik C, penjabarannya ada negatif P1 dikali jaraknya menuju titik C itu adalah L2 sampai L3. Kemudian ada gaya RAV positif dikali jaraknya itu L3 dan ada gaya dari beban merata sebesar Q dikali jaraknya L3 dikali setengah jarak L3. Diperoleh momen pada titik C sebesar 5,6 kN. Kemudian momen pada titik D ada gaya dari negatif P1 dikali jaraknya dari L2 sampai L4 ditambah RAV dikali jaraknya dari L3 sampai L4. Kemudian ada gaya dari beban merata sebesar Q dikali jaraknya L3 dikali setengah jaraknya L3 ditambah jarak dari C ke titik D sebesar L4. Sehingga diperoleh momen pada titik D sebesar 5,2 kN. Kemudian untuk momen di tumpuan atau di titik B ini, penjabarannya apabila kita menghitung dari arah kiri seperti ini, hasilnya adalah 0. Apabila kita menghitung nilai momennya dari sebelah kanan, rumusnya adalah RBV dikali 0. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, gaya lintang, dan momen, selanjutnya adalah menggambarkan diagram dari perhitungan tersebut. Pertama adalah kita menggambarkan diagram free body. Di sini kita gambarkan ulang konstruksi baloknya. Ada tumpuan A, sendi, dan tumpuan B, roll. Kemudian untuk bebannya kita tuliskan lagi. Pada tumpuan A hanya menerima satu gaya, yaitu gaya arah vertikal sebesar 9,8 kN. Dan pada tumpuan B menerima satu gaya, yaitu gaya arah vertikal atau RBV sebesar 5,2 kN. Kemudian untuk diagram yang kedua, yaitu shear force atau gaya geser. Pada titik E sampai F, nilai gaya gesernya 0, kemudian dari titik F sampai A nilai gaya gesernya 2 kN. Untuk penggambaran dari titik F sampai A, diagramnya bentuknya konstan, kemudian dari titik A sampai titik C ini bentuk diagramnya adalah linear, karena di sini terdapat beban merata. Kemudian dari titik C sampai titik B, bentuk diagramnya konstan. Jadi untuk gambar diagram shear force atau gaya lintang atau gaya geser, apabila di atas balok tersebut terdapat beban terpusat, bentuk diagramnya adalah konstan. Tetapi apabila di atas balok tersebut ada bebannya merata, maka bentuk diagramnya adalah linear. Kemudian penggambaran diagram yang terakhir adalah bending moment atau BMD. Di sini dari titik F sampai A bentuk diagramnya itu adalah linear. Kemudian dari titik A sampai titik C bentuk diagramnya lengkung. Dari titik C sampai B bentuk diagramnya linear. Untuk gambar diagram bending moment ini, apabila di atas baloknya terdapat beban terpusat, bentuk diagram momennya adalah linear. Kemudian apabila di atas balok tersebut terdapat beban merata, maka bentuk diagram momennya adalah lengkung seperti ini.
Demikian pembahasan soal tentang balok sederhana dengan bagian menggantung yang diberikan beban kombinasi. Selanjutnya saya memberikan penugasan kepada teman-teman. Berikut penugasannya ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, ini bentuk balok sederhana dengan bagian menggantung yang diberikan beban kombinasi. Kemudian soal yang kedua masih sama, balok sederhana dengan bagian yang menggantung. Dan soal yang ketiga adalah balok cantilever. Silakan dikerjakan penugasannya, kemudian dikumpulkan pada hari Senin tanggal 22 November di GCR. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pembahasan ini, silakan tuliskan kepada kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya.